Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh sebelum adanya YouTube dan sosial media lainnya, berita tentang tembok ini berawal dari postingan di sebuah blog oleh seorang blogger. Sejak postingan itu diupload, beritanya sempat viral di mana-mana. Tapi entah apa sebabnya, berita itu pun menghilang dengan sendirinya. Berita tentang keberadaan tembok besar di bawah laut Papua. Tembok itu mempunyai tinggi 1860 meter, hampir setinggi gunung. Jika itu dibandingkan dengan bangunan tertinggi yang pernah dibuat oleh manusia pada saat ini, yaitu gedung Burj Khalifa yang tingginya hanya 828 meter. Itu berarti tembok ini 2 kali lipat lebih tinggi daripada Burj Khalifa. Jika benar kalau memang tembok ini adalah buatan manusia, karena secara bentuk tembok ini cukup simetris, maka bisa dikatakan mustahil jika tembok ini terbentuk karena aktivitas alam. Bangunan ini dinamakan Tembok Jayapura atau Tembok Papua, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Jayapura Wall. Tembok ini memiliki dimensi panjangnya 110 km, lebar 2,7 km, dan tinggi 1,8 km. Karena mempunyai dimensi yang besar, tembok ini bahkan bisa dilihat dari Google Maps. Tembok raksasa ini ditemukan secara tak sengaja oleh para ilmuwan saat mereka sedang menyelam di dasar laut Papua. Tadinya mereka ingin melihat keindahan alam bawah laut yang ada di sana. Kini, setelah beritanya viral dan mendunia, tiba-tiba saja gambar tembok itu dihapus oleh Google Maps pada tahun 2012. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ada hal yang disembunyikan oleh pihak Google? Lantas, apakah tembok ini ada hubungannya dengan tembok yang dibangun oleh Zulkarnain? Padahal Google Maps dibuat melalui foto udara yang diambil dari pesawat pada ketinggian 800 hingga 1500 kaki. Selebihnya, mereka membuat pemetaan itu dari satelit yang mereka miliki. Itu berarti penampakan tembok ini di Google Maps adalah nyata. Apapun yang tertangkap oleh kamera mereka bisa dikatakan bukan hasil editan. Banyak keajaiban-keajaiban dunia yang sampai saat ini pun masih belum terpecahkan. Misalnya, tentang bagaimana cara orang-orang zaman dahulu di Sri Lanka membangun sebuah kota megah, lengkap dengan kolam renangnya di atas sebuah gunung batu. Padahal, para arkeolog sudah memastikan jika tak ada satupun tangga untuk menuju ke atas sana. Hal ini masih menjadi misteri hingga saat ini. Benarkah kalau orang zaman dahulu punya teknologi canggih yang tidak kita ketahui? Tentang keberadaan tembok ini pun masih memicu berbagai pertanyaan. Benarkah pada masa sebelum Masehi telah ada kerajaan-kerajaan di Papua? Karena sampai saat ini pun catatan historis tentang Papua pada masa lalu tidak menuliskan kalau di sana ada kerajaan. Papua dulunya hanyalah sebuah hutan belantara dan wilayah yang tak tersentuh oleh manusia. Banyak orang yang beranggapan mungkin saja dahulu kala ada peradaban maju di Papua, dan mungkin saja tembok ini ada kaitannya dengan peradaban Atlantis yang hilang tenggelam oleh lautan. Semenjak tembok ini ditemukan, belum ada orang yang berhasil mengungkapkan siapa sosok di balik pembuatan tembok ini dan peradaban seperti apa yang sanggup menciptakan bangunan sebesar itu pada zaman dahulu, serta untuk apa tembok ini diciptakan. Nah, jika melihat bangunan-bangunan besar yang dibangun pada zaman dahulu, biasanya kebanyakan digunakan atau dibangun untuk peperangan atau pemujaan. Banyak orang berspekulasi jika besar kemungkinan tembok Jayapura ini dibangun sebagai benteng pertahanan suatu kerajaan atau benteng untuk berlindung dari sesuatu yang mengancam mereka. Ada juga yang beranggapan jika tembok ini dibangun untuk pemujaan bawah laut. Lantas, jika orang-orang Papua zaman dahulu telah sampai di titik modern tertinggi, maka kenapa sampai saat ini masyarakat di Papua masih menggunakan cara tradisional untuk bertahan hidup? Jadi masih banyak suku-suku di sana yang masih tak tersentuh dengan dunia modern, sementara keajaiban dunia sebesar ini ada di sana. Jika kita melihat sebuah buku yang berjudul Indonesia's Secret War, The Guerrilla Struggle in Irian Jaya, karya dari Robin Osborne. Di dalam buku tersebut diceritakan kalau Papua adalah surga yang jatuh ke dunia karena kekayaan alamnya. Dan seperti yang kita ketahui, saat ini Papua menjadi salah satu tempat pertambangan emas terbesar di dunia. Nah, karena punya emas yang sangat banyak, peradaban yang mendiami Pulau Papua ini akan makmur dan sejahtera walaupun mereka terisolasi di tengah hutan. Dan yang menjadi sangat mungkin bahwa ada sebuah peradaban yang sangat maju di Papua karena ketersediaan emas dalam jumlah yang banyak. Dan emas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk teknologi. Inilah yang bisa menjadi tolak ukur jika nenek moyang orang Papua
mampu membangun tembok besar itu pada zaman dahulu. Pendapat lain mengatakan, jika tembok itu dibangun oleh manusia-manusia raksasa yang hidup pada zaman dahulu. Kalau di zaman Nabi Musa, hidup suatu kaum raksasa yang dinamakan Bani Amalikoh atau bangsa Amalek. Jika di Islam kita mengenalnya dengan kaum Jabarun. Mereka ini adalah bangsa raksasa yang merupakan sisa-sisa kaum Adnya Nabi Hud alaihissalam. Disebutkan jika tinggi rata-rata dari kaum ini adalah 50 hasta atau sekitar 22,5 meter. Hal ini pun bisa menjadi suatu kemungkinan karena untuk membangun tembok yang sangat besar dibutuhkan tenaga yang sangat besar juga. Dan hal itu merujuk pada kaum raksasa ini. Hal ini juga dibuktikan dari beberapa hasil penelitian ilmuwan yang berhasil menemukan kerangka tengkorak manusia. Tengkorak raksasa itu terkubur di dalam tanah yang tak jauh dari perbatasan Pulau Papua dan wilayah yang ada di sekitarannya. Tapi sayangnya, penemuan tengkorak manusia raksasa ini juga ditutup-tutupi, sama hanya seperti pihak Google yang menghapus gambar tembok itu dari petanya. Secara logika, kalau memang tembok ini dibangun oleh kaum raksasa Bani Amalek, bagaimana cara mereka untuk bisa sampai ke Papua? Menurut yang dikisahkan, Bani Amalek ini tinggalnya di Palestina, sedangkan jarak dari Palestina ke Papua sejauh 11 ribuan kilometer. Dan menurut sejarah yang tercatat, hanya ras Bani Amalek lah ras manusia raksasa terakhir di muka bumi. Jadi, selain di Palestina, tak ada lagi manusia raksasa yang hidup di wilayah lain karena ras manusia raksasa ini anak keturunannya terputus di masa Nabi Daud alaihissalam, yaitu Raja Jalut yang merupakan manusia raksasa terakhir, di mana akhirnya dibunuh oleh Nabi Daud dalam pertempuran duel 1 lawan 1. Jadi kemungkinannya sangat kecil kalau tembok Papua ini dibangun oleh manusia raksasa. Lalu karena penemuan ini berupa tembok dan bersifat misterius, ada beberapa juga yang mengaitkannya dengan tembok Zulkarnain. Tembok yang dibuat oleh Zulkarnain berbahan besi bercampur dengan tembaga. Sedangkan jika kita melihat video atau gambar tembok Papua itu, tembok itu terlihat seperti terbuat dari jenis bebatuan. Jadi, kemungkinan besar tembok Papua bukanlah tembok yang dibangun oleh Zulkarnain. Dan dugaan paling kuat kalau tembok Zulkarnain berada di wilayah yang bernama Ngarai Dariel, di mana lokasinya berada di Sungai Terek, Georgia. Menurut sejarawan Muslim Abdul Kalam Azad, ada satu timbunan besar yang berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di sana. Lokasi tepatnya berada di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Penduduk sekitar mengatakan tembok itu berfungsi untuk menyumbat sebuah lubang yang ada di belakangnya. Masyarakat sekitar pun takut untuk mengusiknya. Untuk benar atau tidaknya, itu adalah tembok Zulkarnain. Wallahu a'lam. Kan tetapi tanda-tanda atau isyarat-isyarat yang ada di Al-Quran sangat mirip dengan apa yang ada di sana. Kemudian ada banyak artikel juga yang mengatakan jika berita tentang ditemukannya tembok di perairan Papua adalah hoax atau merupakan berita bohong yang dibuat untuk menaikkan rasa penasaran masyarakat. Mereka berpendapat kalau gambar yang tampak seperti dinding tersebut merupakan Batimeri atau kedalaman samudra. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan sumber data atau saat mengolah data Batimeri. Dari pernyataan itu, ternyata banyak juga orang-orang yang menolak. Orang-orang beranggapan jika para peneliti ikut bekerja sama untuk menutup-nutupi berita tentang tembok Papua itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.